Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 18 Januari tahun 2024. Kali ini saya masih melanjutkan kisahnya si Guntur ya teman-teman, yang saat ini sudah sampai di episode keempat. Dan untuk kali ini saya sedang mengambil video di samping rumah ya, yang saat ini kondisinya lagi diguyur hujan. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Dan tetap dukung terus channel ini supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi ya, dan dapat membuat saya juga lebih tambah bersemangat dalam memberikan hiburan ya, berupa cerita yang bertujuan untuk menghibur teman-teman khususnya di kala senggang, dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa bunyikan atau tekan tombol lonceng ya, kalau saya mengupload video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Kisah ini bermula sewaktu malam hari, saat Guntur dan Budenya saling terdiam beberapa saat. Pandangan Guntur pun
dia arahkan ke arah TV yang sedang menyiarkan sinetron. Dan padanya sampai saat itu belum pulang-pulang. Sebenarnya Guntur ingin bertanya hal-hal yang lebih pribadi, tapi dia takut menyinggung perasaan budenya. Pada waktu itu Guntur pun mencoba peruntungan. Dia pun ingin memeluk budenya. Saat kemudian Guntur melepaskan pelukannya. Tiba-tiba dia pun mulai berani mencium budenya. Dia pun sudah tahu ya resiko yang akan diterima. Hingga kemudian Guntur melepaskannya. Kemudian suasana menjadi hening kembali. Guntur khawatir akan hal yang akan terjadi setelah itu. Dia duduk menunduk. Keringat dingin mulai keluar di dahinya. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Bude menatap Guntur dengan penuh tanda tanya. Kemudian dia pun berucap untuk menyuruh Guntur segera beristirahat, karena besok dia harus pergi ke ladang. Setelah itu Guntur pun sempat mengucapkan maaf kepada budenya. Dan tak lupa budenya menyuruh Guntur untuk mengunci pintu karena dia juga mau istirahat.
Dengan lesu pintu ditutup oleh Guntur seperti arahan dari budenya. Lalu dia pun masuk ke dalam kamar dan berbaring, meletakkan ponsel di nakas. Sempat terdengar dentingan pesan masuk, tapi Guntur sudah tidak mempedulikan lagi. Dia takut akan esok hari terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Untuk mengusir perasaan yang tidak enak, Guntur memaksa untuk tidur. Rasa lelah membuatnya langsung terlelap begitu saja. Keesokan paginya setelah Guntur bangun, dia melihat Pak D-nya sudah terlihat ada di ruang keluarga menikmati kopinya sambil sibuk mengamati ponsel. Kemudian Guntur pun menyapa Pak D-nya tersebut. Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya Pak D-nya Guntur pun mau berangkat ke pasar. Dia pun pamitan kepada Guntur dan juga kepada istrinya atau Bude Guntur. Budenya tergopoh-gopoh keluar dari arah dapur. Guntur hanya bisa menelan ludah kembali, mengamati pakaian yang dikenakan oleh budenya tersebut. Antara malu, takut dan ingin. Itulah yang terjadi kepada Guntur waktu itu. Pak D-nya membiarkan istrinya memakai baju itu di hadapan Guntur. Bude mencium tangan Pak D. Lalu Guntur pun juga ikut mencium tangan Pak D-nya. Mereka berdua hanya mengawasi Pak D keluar rumah, lalu masuk ke dalam mobil pick up-nya. Setelah itu budenya meninggalkan Guntur. Seperti kemarin, pakaian kotor dia taruh di bak,
kemudian mandi. Setelah masak, budenya terlihat mencuci baju. Hal itu dijadikan untuk rutinitas pagi, yaitu ritual khusus sambil nonton aksesoris budenya. Apalagi kemarin Guntur sudah lihat itu semuanya. Setelah selesai ritual khusus, kemudian Guntur pun mandi. Setelah itu, dia membantu budenya menjemur baju dengan hanya memakai handuk di pinggangnya. Bude Sri benar-benar wanita yang anggun. Biarpun belum mandi, dirinya sangat wangi. Setelah selesai, budenya pun memutuskan untuk mandi dan menyuruh Guntur untuk segera ganti baju dan pergi ke ladang. Perempuan anggun itu masuk ke dalam kamar mandi. Mungkin karena tinggi budenya hanya sedagu Guntur, jadi budenya tidak bisa melihat keluar kamar mandi. Kalau kemarin Guntur ada alasan membantu budenya membilas pakaian, terus sekarang dia memikirkan ide lain. Kemudian Guntur pun berpikir keras, sampai kemudian dia pun mendapatkan ide tersebut. Dia pun nekat untuk menjalankan idenya tersebut.
Ada nada ketegasan di kata-kata beliau, nada yang tidak ingin dibantah oleh siapapun. Ada sisi lain di dalam diri budenya yang belum Guntur ketahui. Boleh dibilang, kejadian di kamar mandi tadi selangkah lagi. Guntur hampir saja mendapatkannya. Bahkan bayangan mereka berbagi rasa saja sudah ada di dalam otaknya. Di kamar dia hanya memandangi sobatnya yang tidur lagi. Sayang sekali, Guntur belum bisa melepas statusnya. Sedikit saja dia berbuat salah, pasti bisa diajar, dihapus dari kakak, atau dia beruntung mendapatkan diri dari budenya. Guntur kemudian menghela nafas panjang, berganti baju, lalu mengecek ponselnya. Dia terkejut melihat layar ponselnya. Ternyata ada banyak panggilan masuk. Rupanya tadi malam Guntur memasang silent pada handphonenya, sehingga tidak terdengar. Bahkan ada pesan yang lain juga masuk. Semuanya dari Sally. Ternyata dia sudah membuka blokiran nomornya. Guntur pun tidak perlu memikirkannya. Dia memikirkan nanti kalau sudah balik ke kota. Karena dia di desa tersebut fokus kepada hukumannya. Hari itu bekerja lagi di ladang. Kali itu tugasnya adalah memberikan pupuk ke ladang yang luas. Meskipun memakai alat, tetapi tetap saja hanya berfungsi agar tidak membungkuk saat memakainya. Para petani memakai pupuk berbentuk pel yang ditanam di sekitar tanaman. Alat yang dipakai sederhana. Pupuk pel tersebut diambil secukupnya, kemudian ditaruh di sebuah penampungan. Kemudian dengan tuas yang ada di pegangannya tinggal ditarik sambil ujung dari alat tersebut ditancapkan ke tanah. Dan dia harus berjalan mengelilingi ladang yang luasnya mungkin ada kalau 5 hektar. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.